kasih sayang Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kita menyanyi hello, hello, halo, halo, oh lala. Tahu semua kan? Ayo berdiri. Kita nyanyi hello, hello, halo, halo. Halo, halo, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik, silahkan duduk. Ya, adik-adik, pernah tidak adik-adik itu merasa sendiri, tidak ada yang mempedulikan adik-adik. Contohnya adik-adik pengen main, terus tidak punya teman. Pernah enggak adik-adik rasain seperti itu? Halo? Pernah. Tidak? Pernah, hebatnya menjawab. Siapa itu yang menjawab? Pernah tidak? Pernah tidak adik-adik merasa sendirian, mau main tapi tidak ada teman? Siapa yang merasa tersendiri seperti itu? Pernah. Siapa angkat tangan? Pernah semua ya. Iya. Merasa mama atau papanya hanya atau ada yang punya adik kecil. Ya, ada yang punya adik kecil. Jadi pengen main sama adiknya atau sama mama papanya, tapi papa mamanya sibuk sama adiknya yang masih kecil ya. Tapi tidak boleh bersedih ya, walaupun kita sendirian, tapi ada Tuhan Yesus yang melihat kita dan menemani kita. Ya adik-adik ya. Iya, sekarang kita akan membaca Mazmur. Biar kakak aja yang membacakannya ya. Kita membaca Mazmur yang berkata demikian. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan pada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Ya adik-adik, akan mendengarkan cerita ya. Ada yang mau mendengarkan cerita? Ada tidak yang mau mendengarkan cerita? Angkat tangan yang mau mendengarkan cerita. Yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, ada enggak? Mana ini suaranya? Mana? Angkat tangan semua. Ada, sana. Siapa ini? Aku. Iya. Iya, Cia. Saya Davan. Jonas. Siapa lagi? Elvan. Siapa lagi? Rafin. Iya, Danun. Ada juga Rai. Wih, semuanya. Pintarnya. Mau mendengarkan cerita semua? Ya. Davan, Bu. Oh iya, Davan. Davan lupa kakak sebutkan. Oh iya, Kak Masena. Siapa lagi? Rafin, Bu. Siapa? Davin, Bu. Iya, deh. Oh iya, Davin. Oh iya, Zora juga. Mau dengarkan cerita, ada lagi?
Ih, semuanya semangat yang mendengarkan cerita ya. Ya, ya. Kalau kita mau mendengarkan cerita, semuanya diam, duduk manis semuanya. Dan kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak yo. Cerita. Oke, adik-adik di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu, kita minta pertolongan di dalam doa. Ibu guru mau lihat yang terbuka kameranya. Semua, kalau kita berdoa bagaimana? Tangan dilipat, matanya ditutup. Tidak ada yang main ya. Masih ada loh yang terbuka matanya. Masih ada yang belum lipat tangan. Ayo yang belum lipat tangan, dilipat tangannya, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan sudah memberkati kami. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, amin ya. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu guru akan mau bercerita. Namun, sebelum ibu guru bercerita, ibu minta kepada adik-adik yang ada di rumah, coba semua tutup matanya. Ibu guru minta semua adik-adik yang ada di rumah tutup mata. Coba semua tutup mata. Danun, ayah tutup matanya. Siapa lagi yang belum tutup mata? Semua sudah tutup mata? Ya, ibu guru juga tutup mata. Jangan dulu ada yang buka matanya sebelum ibu suruh buka ya. Sekarang ibu guru mau tanya. Saat kalian sekarang ini yang sedang tutup mata, bagaimana? Adakah melihat sesuatu atau tidak? Tidak. Apa yang kelihatan? Gelap. Iya, gelap. Oke, silakan dibuka matanya. Ibu guru juga buka mata. Semua dibuka matanya sudah ya? Jadi saat mata kita tertutup, yang kelihatan hanya apa tadi? Gelap. Ya. Cerita kita hari ini. Masih ada yang main-main. Dengarkan cerita ibu guru ya. Ya. Jadi tadi ibu guru minta untuk tutup mata, sudah tahu kelihatan gelap. Kemudian ibu mau bertanya lagi, ibu guru mau bertanya lagi. Tahu enggak kalau banyak tentara dengan bunyi sepatunya kayak apa? Prok prok prok. Keras. Keras. Nah, kalau bunyi kuda bagaimana? Gitu ya. Tapi kalau banyak kuda tambah ramai ya. Ya. Terus bunyi kereta. Bagaimana kereta kuda? Nah, jadi kalau bunyi prajurit dengan sepatunya yang banyak, ya bunyi kuda, bunyi kereta, pasti kita takut ya. Takut enggak? Kalau tiba-tiba ada. Siapa yang takut kalau ada tiba-tiba bunyi tentara banyak, prajurit bawa senjata, ada kuda banyak, bunyi kayak kita mau diserang. Siapa yang takut? Saya. Takut ya? Iya, pasti takut. Nah, Saya. tadi saat mata ditutup kita tidak dapat melihat, tetapi yang kelihatan adalah gelap. Nah, adik-adik yang ada di rumah,
waktu itu ya tadi ibu guru sudah tanya ya, kelihatan gelap. Kira-kira ada apa ya? Kok di awal cerita ini ibu tanya, kok ketika kita tutup mata atau tidak melihat, yang kelihatan ada gelap. Nah, mau dengar ceritanya? Ada apa di balik cerita ini? Silakan duduk manis, ibu bercerita. Jadi, adik-adik yang ada di rumah, Raja Aram, ya, Raja Aram. Bangsa Israel atau orang Israel lagi-lagi menghadapi Raja Aram. Raja siapa? Raja Aram. Raja Raja ya, Aram. Raja Aram. Gitu ya. Ya. Raja Waktu Aram. itu, ya, Raja Aram setiap melakukan pengepungan terhadap orang Israel selalu gagal. Ya, kenapa? Karena di setiap tempat, di setiap sudut selalu ada orang Israel yang siap sedia. Wah, ternyata Raja Aram sangat marah. Waduh, bagaimana ini? Kita tidak bisa melawan orang Israel kalau seperti ini. Lalu ia bertanya kepada orang-orangnya, kenapa bisa? Wah, ternyata ada seorang nabi yang mengetahui itu dan memberitahukan kepada orang Israel bahwa kita akan segera dikepung oleh tentara atau prajurit Aram, sehingga orang Israel selalu siap sedia, sehingga Raja Aram tidak bisa lewat. Nah, saat itu Raja Aram marah sekali, lalu dia menyuruh prajuritnya untuk menangkap Nabi Elisa. Dia menyuruh orang-orangnya atau prajuritnya menangkap Nabi Elisa. Saat itu, wah, ketika Nabi Elisa dikepung oleh tentara Aram, wah, orang di situ menyampaikan kepada Elia bahwa bagaimana ini Elia? Kita sudah dikepung oleh tentara-tentara Aram, prajurit Aram. Bagaimana ini? Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Apa yang dilakukan oleh Elisa saat itu? Berdoa kepada Tuhan. Doanya seperti apa? Ya, Elisa meminta Tuhan supaya mata orang-orang atau prajurit Raja Aram menjadi, tadi kalau menjadi kalau tidak melihat menjadi Buta. Ya, menjadi buta. Jadi prajurit orang Aram yang mau menangkap Elisa saat itu menjadi tidak melihat. Lalu Nabi Elisa membawa prajurit Raja Aram ini ke tengah, membawa pergi dari tempat itu ke tengah kota, sehingga ya setelah sampai di tengah kota, Nabi Elisa kembali ke tempat, dan setelah itu Raja Aram beserta prajuritnya kembali melihat karena Nabi Elisa meminta kepada Tuhan, Tuhan bukalah mata mereka, dan mereka saat itu melihat. Seketika itu bangsa atau prajurit Raja Aram menjadi melihat. Jadi saat sudah melihat, dia sudah bukan di depan Nabi Elisa. Wah, setelah itu akhirnya Nabi Elisa tidak jadi ditangkap oleh Raja Aram. Karena Elisa adalah nabi yang setia, nabi yang taat, dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan, sehingga Nabi Elisa
dilindungi oleh Tuhan dan dijaga oleh Tuhan. Nah, adik-adik, tidak sampai di situ. Wah, sekalinya pada hari berikutnya pada waktu itu bangsa Israel menjadi kelaparan karena semua bahan makanan menjadi mahal dan orang Israel waktu itu tidak bisa kemana-mana karena diawasi oleh tentara Raja Aram. Jadi waktu itu orang Israel kelaparan. Siapa yang pernah lapar? Tidak ada ya? Oh ada. Kalau lambat makan kita lapar ya. Nah, kalau orang Israel kasihan, mereka kelaparan karena tidak ada makanan. Wih, kasihannya. Bisa dibayangkan ya. Ya, tetapi waktu itu mereka mengatakan bahwa kita tidak kelaparan, tidak ada makanan yang dimakan. Lalu apa yang terjadi? Mereka lagi-lagi marah, ya, bahkan marah kepada Tuhan. Tetapi Nabi Elisa yang dilindungi Tuhan tadi, Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang perwira Israel bahwa besok tepung harganya murah, ya. Akan ada makanan dan orang Israel akan bebas dari kelaparan. Jadi Nabi Elisa menyampaikan kepada yang orang kelaparan tadi bahwa besok ada makanan, besok tidak ada lagi kelaparan. Tetapi raja orang Israel saat itu, perwira Israel saat itu tidak percaya atas firman Tuhan yang disampaikan Nabi Elisa, sehingga ya mereka tidak percaya apa yang Nabi Elisa sampaikan. Nah, keesokan harinya apa yang terjadi? Pada hari esok ada 4 orang yang mengalami penyakit kusta masuk ke dalam kemah Raja Aram. Ya. Mereka mendapati kemah sudah sunyi. Ya, lalu ke-4 orang kusta ini bertanya dalam hati, apa yang terjadi? Kok kemah-kemahnya orang Aram ini sudah kosong? Banyak barang-barang berkasnya yang ditinggalkan, banyak benda-benda yang ditinggalkan. Kira-kira apa yang terjadi? Ternyata Tuhan telah membuat peristiwa yang sangat menakjubkan. Ya. Jadi, ya, Tuhan membuat peristiwa yang sangat menakjubkan. Peristiwa apa itu? Tadi Ibu Guru bilang kayak mana suara kuda yang banyak, kayak mana suara tentara yang jalan prok prok prok. Ya. Jadi, ternyata Tuhan membuat waktu malam hari kepada Raja Aram bersama dengan prajuritnya, Tuhan membuat ada suara seperti suara prajurit yang banyak dengan bunyi sepatu prok prok prok. Lalu ada bunyi kuda yang banyak yang bunyi ya, bunyi kuda seperti apa ya? Lalu ada bunyi kereta yang krek 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 sampai prajurit Raja Aram sampai saat itu ketakutan. Ya, ketakutan lalu lari terbirit-birit meninggalkan kemahnya. Wah, ternyata Raja Aram takut dan meninggalkan kemahnya. Oh, ternyata itu yang terjadi. Itu yang Tuhan buat saat itu sehingga makanan orang Aram ditinggalkan di kemah-kemah. Sehingga ketika saat itu pergi kembalilah ke-4 orang penyakit kusta ini memberitakan hal yang terjadi. Sehingga saat itu juga keluarlah seluruh rakyat Israel melihat kejadian itu dan mereka menemui, wah,
banyak makanan. Mereka menemui banyak makanan, lalu mereka mengambil makanan itu. Dan apa yang terjadi dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Waktu Elisa menyampaikan bahwa besok ada makanan, tidak percaya dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa, akhirnya mereka terinjak-injak dan akhirnya meninggal. Wow, dia meninggal karena tidak percaya akan firman Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini menceritakan bahwa Tuhan melindungi umatnya seperti yang dialami oleh Nabi Elisa bersama dengan orang Israel. Ketika lapar, Tuhan memberkati mereka lewat makanan, lewat cara Tuhan. Ketika Nabi Elisa berdoa, Tuhan menjawab doa karena Nabi Elisa adalah nabi yang setia, nabi yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan melindungi umatnya. Apa? Siapa yang bisa ulangi? Tuhan melindungi umatnya. Iya, hebat semua. Tuhan melindungi umatnya. Siapa tadi dalam cerita kita yang dilindungi Tuhan? Nabi siapa? Nabi Yang mau ditangkap? Nabi Eli? Ya. Nabi Elisa. Nabi Elisa. Iya, Nabi Elisa. Raja siapa yang mau menangkap Nabi Elisa? Raja Aram. Raja Aram. Aram. Hebat semua. Jadi Nabi Aram yang mau menangkap Elisa, tetapi Elisa berdoa kepada Tuhan. Elisa dilindungi Tuhan sehingga Elisa tidak jadi ditangkap Raja Aram. Jadi adik-adik, kita harus tahu bahwa Tuhan menolong Elisa. Tuhan melindungi Elisa. Demikian juga kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu menjaga kita. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, kok ibu guru tahu cerita seperti itu ya? Kok bisa? Kira-kira ibu tahu cerita ini dari mana? Siapa yang tahu? Dari Alkitab. Iya, benar sekali. Wah, hebat memang. Dari Alkitab. Jadi cerita yang ibu guru ceritakan tadi adalah ibu baca di dalam Alkitab, ya, firman Tuhan. Nah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Semua punya Alkitab ya? Coba ibu guru mau lihat. Coba angkat Alkitabnya. Semua ada Alkitab? Iya, semua ada Alkitab bergambar. Iya, ada yang sama Alkitabnya ibu guru. Sama Alkitabnya ibu guru sudah robek-robek karena sering dibaca ya. Iya, robek-robek karena sering dibaca, bukan karena dimaini ya. Oke. Adik-adik yang sudah bisa buka Alkitab, dibuka. Yang belum bisa, minta tolong sama mama atau kakak atau siapa yang ada di rumah. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Ibu guru ulangi. 2 Raja-Raja 7 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Ayo, siapa yang berani membaca Alkitab? Ayo angkat tangan. Siapa yang mau bantu ibu guru baca Alkitab? Angkat tangan. Ayo, siapa? Ada? Yang mau bantu ibu guru baca Alkitab? Siapa? Angkat tangan. Ayo, siapa? Ayo berani, ayo.
Alki. Iya, Alki, silakan Alki. 2 Raja-Raja 7 ayat 2 Raja-Raja 7 ayat 6 dan 7. Silakan Alki, temannya mengikuti dalam hati ya. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Amin. Amin. Terima kasih Alki. Sama-sama Oke. Bu Guru. Amin firman Tuhan. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Lihat Betapa Besar Kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak satu rajanya, satu raja. Inangkaplah mama senalah kita. Tiro inangkaplah mama senalah kita. Disebut Niki anak apa? Disebut Niki anak apa? Adik-adik, bagus nggak ceritanya tadi? Bagus tidak ceritanya? Bagus, hebat. Ya, diceritakan tentang apa tadi ceritanya? Diceritakan tentang apa tadi? Raja Aram. Ceritanya yuk. Raja Aram menangkap Dan? Elisa. Iya, siapa yang jawab tadi itu? Elisa. Iya, terima kasih adik-adik ya sudah mau setia mengikuti cerita yang tadi. Nah, minggu depan itu akan ditanyakan lagi sama kakak-kakaknya ya. Jadi kita harus mengingat apa-apa tadi yang diceritain sama kakak Yo tadi ya. Nah, ya sekarang waktunya aktivitas. Ya, aktivitas untuk minggu ini ialah hafalan. Ada yang sudah menghafal? Ya, untuk ini ayat hafalan kakak ralat ya. Kemarin kan Ibrani
13 ayat 16a. Tapi ternyata Ibrani 13 ayat 6a. Tapi yang tulisannya kemarin itu sudah cocok. Cuma ayatnya aja yang ada yang salah. Ibrani 13 ayat 6a. Bukan 16 ya adik-adik ya. Ya diperbaiki aja ya. Ya, sekarang kakak mau bertanya. Siapa yang sudah menghafal Ibrani 13 ayat 6a? Angkat tangannya. Aki. Ya, semuanya nyalakan dulu kameranya. Ayo Alki. adik-adik yang lainnya. Ya, sebentar ya. Adik Alki ya, yang lainnya kita kasih buka dulu kameranya. Biar kakak bisa lihat siapa ini yang mau menghafal. Iya, sudah. Elika, Ivan, Irfan, Elora, Eudia. Mana kameranya? Gracia, Marcel, Kiran. Mana ini? Iya, Kiran, Marcel, sama Gracia yang belum buka ya. Kakak mau lihat siapa yang duluan angkat tangan untuk menghafal. Oke, ya Alki duluan tadi angkat tangan ya, Alki. Menghafal? Silakan Alki. Ya Bu. Ibrani 13 ayat 6a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Alki. Hebat. Bentar ya, yang lain ya. Tadi Alki ya. Ya, siapa yang kedua? Siapa yang mau menghafal? Yang kedua. Angkat tangannya. Siapa yang mau menghafal? Tidak ada? Siapa nih? Jonas, ya. Jonas. Jonas silakan. Suaranya sayang. Aktifkan kami suaranya. Ya, silakan Jonas. Ibrani 11 ayat 16. Kalau sayang 6A. Ibrani, maaf ya kakak perbaikin ya. Ibrani 13 ayat 6a. 6a. Ya, lanjut Jonas. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Amin. Sudah. Amin. Jonas ya. Yang selanjutnya, angkat tangan. Rai. Rai, mau menghafal? Silakan Rai. Tidak. Tidak. Iya. Marcel. Ya, silakan Marcel. Ibrani 13 ayat 6a. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Amin. Amin, Marcel. Ya, ada lagi. Sena? Aku mau. Aku mau. Iya, Ya, silakan Reza. Ibrani 13 ayat 6a. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Amin. Ya, terima kasih Reza, pintar. Ada lagi? Sena. Gracia, Sena tadi. Gracia, Bu. Oh ya, oke, Gracia. Silakan aktifkan suaranya sayang. Gracia, speaker. 13 Ya. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Oke, terima kasih Gracia. Siapa lagi? Siapa ini? Mana? Zora.
Zora. Oh, apa lagi? Cia Rombena ya Cia. Cia. Buka kameranya Cia. Mana dia tadi angkat tangan? Ya, yang lain ada? Cia. Ada yang penayang tetapi aku tahu. Apa sayang? Ulangin. Tidak ada bedanya. Oh, tidak ada. Iya, oke. Dilanjut teman yang lain. Ada lagi? Elora. Ya, silakan Elora. Ibrani 13 ayat 6a berbunyi, Tuhanlah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Amin. Terima kasih Elora. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Sudah tidak ada lagi? Oh ya, sudah. Ya, terima kasih adik-adik ya sudah mau menghafal. Ya, tugas kita untuk minggu depan, aktivitasnya kita akan kuis lagi ya. Jadi, adik-adik harus ingat-ingat betul-betul tadi ceritanya Ibu Yohana untuk kuis untuk minggu depan ya. Diingat-ingat lagi supaya bisa menjawab untuk minggu depan. Ya, sekarang untuk saat ini kita ada teman kita yang berulang tahun. Siapakah dia yang berulang tahun? Teteng. Ya, yang berulang tahun hari ini ialah Felicia. Felicia Rombena. Yang mana anaknya tuh? Angkat tangan dulu. Yang mana? Coba angkat tangan. Biar temannya bisa lihat yang berulang tahun hari ini. Cia Rombena. Ada? Cia, Iya, iya, Cia. Selamat ulang tahun, Cia ya. Panjang umur, sehat selalu. Semoga selalu jadi anak yang pintar, takut akan Tuhan dan dengar-dengaran pada orang tua. Iya, Cia. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya. Dan yang kedua Thalia Triatolanda. Iya. Iya tuh yang melong teman kita itu ada Titi, mana Titi? Titi, itu Titi. Mana suaranya? Halo, Bu. Iya, selamat ulang tahun ya buat kedua teman-teman kita yang berulang tahun hari ini. Nah, kita menyanyi. Ayo kita berdiri, kita memeriahkan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kedua teman kita. Ayo berdiri, kita menyanyi lagu Panjang Umurnya, Sehat Badannya, Kuat Imannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun Titi dan Cia. Oh, ya, silakan duduk. Pintar semuanya. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, karena saat ini, karena masih pandemi, kita tidak diperbolehkan untuk bertemu satu dengan yang lain. Tapi berkat-berkatnya boleh adik-adik serahkan ke kakak-kakak GSM sekitar ya. Atau boleh titip ke orang tuanya untuk memberikan ke gereja ya. Untuk persembahannya. Dan kita mendengarkan firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Dan kita menyanyi bersyukur, bersyukur ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
syukur, belas syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Ucapkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, adik-adik, kita duduk dengan tenang, kita lipat tangannya, kita mau doa syafaat. Ya, lipat tangannya ya, yang baik. Kita akan berdoa syafaat. Ya, silakan Kakak. Baik, adik-adik di rumah. Ada enggak yang mau kita doakan sama-sama? Semua sehat kah? Semua sehat ya? Wih, puji Tuhan. Wih, semua hebat semua ini semua. Ibu Iyo belum suruh lipat tangan, sudah lipat tangan, pintar memang, hebat, sudah lipat tangan dan tutup mata. Oke, kita akan berdoa syafaat, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami yang diucapkan sama-sama ya. Baik adik-adik, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bersama dengan kami pada siang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami sehingga Ibu Guru sudah bercerita tentang firman Tuhan dan kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami sudah dengarkan sehingga kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin bahwa Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kami lewat persembahan. Berkati semua itu ya Tuhan, sehingga dapat digunakan di dalam menata layanan sekolah minggu. Dan yang masih ada pada orang tua kami Tuhan, mari Tuhan memberkati, mempercukupkan buat kebutuhan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan, buat guru sekolah minggu kami, guru kami di sekolah, bahkan Bapak Pendeta yang ada di jemaat kami. Tuhan, mari Tuhan memberkati mereka, melindungi, menjaga mereka, dan memberikan kesehatan yang baik sehingga selalu sehat dan selalu boleh bersama-sama dengan kami, membimbing kami dan menuntun kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua, mama dan papa, kakak, adik kami. Mari Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan yang sehat selalu. Dan juga kami ya Tuhan, anak sekolah minggu, Tuhan kiranya tetap memberkati kami, memberikan kami kesehatan yang baik. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa saat ini pandemi COVID yang masih ada di tengah-tengah kami. Kami bermohon kepadamu Tuhan, mari Tuhan pulihkan negeri kami ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami mau beribadah di rumah-Mu yang kudus, mau bertemu dengan teman-teman kami, dan kami juga mau sekolah tatap muka. Tuhan yang ada di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, buat pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai ke terendah, mari Tuhan memberkati, mengaruniakan hikmat, sehingga di dalam menjalankan pemerintah, boleh dijalankan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, buat teman-teman kami saat ini, ada yang berulang tahun, seperti Cia, bersama dengan Titi. Tuhan berkati atas pertambahan umur, kiranya kedua teman kami ini selalu diberkati di dalam pertambahan umur, selalu dengar-dengaran kepada orang tua, sehingga selalu diberkati Tuhan di dalam masa pertumbuhannya. Berkati semua keluarga yang ada bersama dengan mereka, ya Tuhan.
Kami berdoa, selain teman kami yang bersuka cita, mari Tuhan memperlengkapi sukacita mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi teman kami, atau orang tua kami, atau siapapunnya Tuhan, yang lagi berduka. Mari Tuhan bersama-sama dengan mereka, orang tua dari kakak guru sekolah minggu kami, kakak Christine, yang Tuhan panggil beberapa hari yang lalu. Mari Tuhan kuatkan kakak guru sekolah minggu kami, kakak Christine, bersama dengan keluarga atas terpanggilnya orang tua kekasih. Tuhanlah yang menguatkan mereka, Tuhan yang menghiburkan mereka. Demikian ya Tuhan, kami berdoa buat guru sekolah minggu kami yang Engkau sudah panggil, Kakak Enci Tuhan. Kuatkan kami semua, berikan kami kekuatan Tuhan menghadapi semua ini. Kami sangat kehilangan Tuhan. Kuatkan keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Kakak Enci sudah ada bersama dengan Tuhan di surga. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Mengikhlaskan bahwa semua ini adalah rencana Tuhan yang indah buat keluarga besar, terkhusus jemaat Efrata ya Tuhan, dan kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan. Orang tua dari teman sekolah minggu kami yang ada di Samarinda yang juga berduka ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan keluarga, sehingga mereka selalu dikuatkan karena Tuhan selalu berada bersama-sama dengan mereka yang lagi berduka saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan, seluruh rencana kami ke depan, kegiatan kami ke depan, mari Tuhan tetap campur tangan di dalamnya. Tuhanlah yang memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, buat adik-adik sekolah minggu kami, baik yang sudah sekolah maupun yang masih bermain di rumah, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan yang Maha Kuasa, inilah doa syukur permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, kakak undang bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri adik-adik, dan kita akan menyanyi Jangan Takut. Ya, berdiri semua, kita menyanyi Jangan Takut. Jangan takut pada apapun,
Yesus hidup dalamku. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalamku. Yesus terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalamku. Ya, masih berdiri ya. Belum ada yang duduk ya. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita akan menerima, kita akan masuk dalam pengutusan dan kita akan menerima berkat. Tuhan melihat engkau, Amin, Tuhan menjaga engkau, amin, Tuhan menyayangi engkau. haleluya, amin. Amin. Ya, adik-adik, dengan demikian ibadah kita telah berakhir dan terima kasih adik-adik atas waktu dan kesempatannya adik-adik dengan penuh sukacita setiap minggu untuk mengikuti ibadah kita. Ya, mungkin ada penyampaian dari kakak GSM yang